Sekarang Motorsport ID ada di Lombok. Udah bisa ditebak dong. Kita mau liputan Asia Road Race Championship seri keempat. Apa yang membuat Mandalika istimewa untuk IRRC? Saya rasa lokasi Lita Mandalika di tepi pantai membawa satu cabaran yang sangat berbeda dengan di mana-mana Lita lain. Ada sedikit masalah yang kita hadapi seperti di Qatar, tetapi Mandalika, the layout of the circuit di mana corner kanannya dengan kiri itu sangat berbeda, merupakan satu cabaran saya rasa untuk tim setup. So Mandalika, while looks easy, is not easy. Ron, ini tahun kedua IRRC di Indonesia lagi setelah tahun lalu. Ada perkembangan tentang penyelenggarannya, mungkin dari pihak ITDC atau MGPA memberikan kemudahan lebih. Saya rasa bagi kami paling penting itu penyelenggaraan race official, panitia, dan pasti panitia sekarang jauh lebih bagus daripada tahun lepas karena lebih berpengalaman, sudah memulai buat banyak race di Mandalika. Jadi pengalaman ini cuma bisa dapat kalau dibuatnya acara. Kalau secara teori bercakap-bercakap itu tak sama. Dan setiap minggu kalau ada balapan, minggu ini saya dengar 3 minggu berturut-turut kan dari race yang banyak ini. Jadi masih lebih cepat, lebih bagus, lebih memahami keadaan perubahan. Dan bagi saya dalam race organization itu pengalaman itu sangat tak bisa diajar ya. So banding dari tahun lepas ya pasti tahun ini lebih bagus. Nah, next year improvement apa yang akan dibuat IRRC di Indonesia? Karena ya kita tahu Ron, di luar MotoGP penonton nih tak banyak lah. Nah, kira-kira dari IRRC ini apa yang akan dilakukan untuk di tahun narik penonton kan? Saya rasa memang kita untuk acara tahun ini kita coba membuat sesuatu. Ada yang berjaya, ada yang tidak. Dan setelah acara ini langsung habis, pastinya di postmortem nanti kita akan bicara apa yang kita perlu buat untuk menarik. Karena peminat IRRC di Indonesia itu sangat ramai.
kalau daripada data yang kita ada di social media itu, Indonesia is number one lah. Ya, terutama live streaming, right? Yes, live streaming, followers, ya semua ya. So, kita kena cuba cari jalan bagaimana mereka bisa datang, mendukung, menyokong pembalap Indonesia sewaktu mereka berlomba di sini. Mungkin entertain kurang, Bang. Ya, so many factor. Ya, kita coba lihat apa yang perlu kita buat. Tapi finally bagi saya begini, kalau kita tidak dukung pelumba kita di sini, ya jangan haraplah pelumba kita mau ke hadapan nanti. Jadi dukungannya harus datang di sini. Dan setelah beberapa tahun kita tak dapat pelumba di Indonesia, itu memang bagi kami sangat suka, karena waktu kalau kita datang ke Indonesia ini kan selalu sokongannya bagus. So kita coba hasilkan that following balik di Mandalika. Jadi we will see IRC in 2025. Okay. 2025, 2026, 2027. Okay, thank you, Ran. Okay, thank you. Ini kan saya juga tadi sempat ngobrol dengan Ron Hop tentang ARRC, apakah akan terus berlanjut di Mandalika? Menurut Ron Hop, 2025, 2026, 2002 sampai SLSL, ya mereka pun ingin selalu ada di Mandalika. Nah, kalau dari Pak Tumas sendiri seperti apa, Pak? Kan gini, kalau kita harapannya karena ini adalah motorsport tertinggi di Asia. Kita harapannya tetap bisa menjalankan itu di sini dengan segala situasi dan kondisinya. Tapi memang kita harus akui bahwa kita harus banyak berdiskusi lagi dengan TWMR untuk bicara secara bisnisnya gimana. Jadi akhirnya mungkin yang kita bicarakan bukan masalah bisnisnya, tapi bagaimana mengangkat Asian Pride di level ARC. Kan Asian Pride ini juga penting nih. Ini kan ya kalau nggak ada ini ya MotoGP. Tapi kan MotoGP sekali, sulit banget. Jadi kan ya itulah sama-sama punya idealisme yang gede, yang besar untuk menonjolkan si Asian Pride-nya ini. Ya mudah-mudahan ya kita bisa jalankan, tapi kembali lagi kita harus ngobrol sama TWMR, kita kaji kembali, kita ulang kembali, karena menurut saya sih sekarang lebih seru, lebih ramai daripada yang terdahulu. Jadi harusnya ya mari sama-sama ya kita diskusi lah, kita ngobrol lah. Karena balik lagi, ini ada kebanggaan Asia di situ. Mumpung ada kebanggaan Asia di Indonesia, dan yang paling penting sih, ya pengennya kan pembalap Indonesianya terus nambah nih. Karena ya kita lihat aja, tadi berapa kali ada pembalap Indonesia muncul di podium. Harusnya kan keren lah ini ya. Mari, makanya kita coba kolaborasi sama-sama lah, supaya bisa terus ada di sini. Nah, Pak, ada pesan nggak sedikit untuk pembalap Indonesianya, Pak? Oke, pembalap Indonesia. Yang pertama konsisten berlatih, itu udah pasti. Terus ya memang harus fokus kedua. Fokus dengan aim-nya untuk jadi juara. Dan yang paling penting, lo harus yakin gue bawa nama Indonesia, bawa merah putih. Nah, yang ketiga, ya karena Asia Road Racing-nya di sirkuit Pertamina Mandalika, harusnya latihannya di sini lebih sering supaya bisa jadi megang jadi juara. Berarti harus sering-sering ikut Mandalika Racing. Salah satunya itu MRS. Salah satunya harus ikut. Jadi ikut itu kan itu bisa jadi tadi saya juga sama teman-teman media, saya bilang MRS itu salah satu wadahnya. Jadi lo harus ikut di situ. Siap. Thank you, Pak. Sip. Thank you, sama-sama. Oke, Pak Thomas. Menurut Pak Thomas, seberapa penting sih Pak ARRC Indonesia itu di sirkuit Mandalika ini? Baik, jadi memang kalau menurut saya dan tentunya juga tim Astra Honda Racing Team, bahwa ARRC di round Indonesia, khusus di Mandalika itu sangat penting. Kenapa? Karena satu, dari sisi ARRC itu sendiri pun kan ada juga masyarakat Indonesia itu banyak
penghobi sepeda motor yang suka dengan racing antusias ya. Kedua juga tentunya dari sisi pengembangan brand image dan juga teknologi spek dari sepeda motor. Nah, yang ketiga juga tentunya kita ingin bahwa penjenjangan dari para pembalap kita, rider kita itu menjadi ada satu stepping yang lebih jelas. Nah, ARRC di round Indonesia ini menjadi sangat penting. Kenapa? Akhirnya pembalap-pembalap Indonesia, pembalap muda kita punya ajang, punya kolam untuk meningkatkan skill mereka. Jadi di race ataupun di sirkuit Indonesia maupun juga tentunya dengan para pembalap Asia ataupun asing lainnya. Nah, ini sangat penting buat mereka punya ajang latihan, ajang mengasah skill mereka, kemampuan mereka. Tentunya nggak cuma rider, tapi juga tentunya dengan mekanik, dengan tim yang ada. Jadi ini satu kesatuan kolaborasi di dalam Astra Honda Racing Team yang sangat penting buat kita semua. Nah, thank you Pak Thomas. Thank you. Sekarang saya bersama Hafiz Syahrin. Nah, Hafiz, I wanna ask about Mandalika. Salah satu sirkuit yang agak bagus, lebar. Semua masalahnya grip. Karena mungkin faktor nggak terlalu banyak genre di atas track, so membuatkan satu agak sulit bagi pembalap yang ada di weekend seperti mau race, mesti akan ada masalah grip karena sebenarnya mungkin di tepi laut, so agak pasir sedikit, ataupun nggak pastilah. Yang pastinya tracknya agak licin. So mungkin kalau kita tengok pada weekend ini banyak rider yang jatuh. Yang jatuhnya bukan jatuh kayak seperti over try, tapi jatuhnya yang tahu sudah crash yang tanpa warning. So itu yang membuatkan agak sulit bagi semua rider yang ride, especially motor besar. Karena motor kecil mungkin nggak terlalu berasa. Tapi kalau motor superbike 600 cc ataupun 1000 agak sulit sedikit pada pemulaannya, dan sampai race juga agak sulit untuk overtry. Because if overtry pastinya akan ada masalah lah. Easy to overshot ataupun crash. So kita belum pasti apa yang perlu lakukan oleh sirkuit Mandalika, tapi dari segi bagi saya dia punya layout ataupun vibe-nya sangat bagus. Terus apa sih keunikan balap ARRC di Mandalika? Kalau keunikan untuk saya sih mungkin di luar sirkuit sih, yang pertama dari pemandangan sama anginnya kan juga gede gitu. Jadi jarang juga sirkuit yang memang dia punya angin yang sebesar ini, karena ini kan pinggir pantai juga gitu. Itu paling unik salah satunya. Sama itu mungkin menjadi tantangan juga untuk bagaimana mengatasi kekuatan angin yang besar. Itu menjadi tantangan juga. Pasti itu berpengaruh besar, karena dari segi kita memang motor CC 250 cc itu kalau nabrak angin kan pasti berbeda kan dengan yang kita nggak nabrak angin gitu, pasti beda lah. Jadi itu bakal menjadi
PR kita juga dan tim. Jadi untuk setupnya kita mau seperti apa itu nantinya. Dan kita di cornering speednya juga, di belok-beloknya juga itu pasti berpengaruh. Karena kalau kita mungkin belok ke kanan, mungkin nggak ada angin dan segala macam, mungkin oke aja. Tapi kalau ada angin kita bisa kedorong keluar lah. Itu yang bikin kita mungkin harus setup suspensinya juga harus pas.